Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini, pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani atau rohani, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Salam serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan sekaligus sanjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, rahmat bagi sekalian alam, Rasul penghimbau insan, Rasul pembawa risalah kebenaran, yakni adinul Islam. Untuk mengawali ngaji pertemuan pada sore hari ini, marilah kita istighfar bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqani amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqani amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqani amalan salihah, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqani amalan salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya kemarin dapat WhatsApp, disuruh membuat video kajian tentang masalah sedekah di bulan Ramadan. Sehingga untuk awalnya sudah saya buat kajian, cuman bukan di sini, tapi kemarin hari Minggu saya diundang untuk ngisi kajian di daerah Tulangan Sidoarjo, salah satu masjid, sehingga sudah saya buat kajian tersebut di sana. Ya. Namun memang tidak ada syuting karena tidak ada yang nyuting dan peralatannya kurang lengkap. Alhamdulillah kita masih diberikan
umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang saya ditakdirkan untuk syuting tentang masalah kajian atau ngaji online tentang bahas masalah sedekah di sini. Hadirin rahimakumullah, sedekah itu sudah biasa kita lakukan, dan memang banyak sekali orang-orang ketika bulan Ramadan itu mereka semuanya berlomba-lomba untuk memperbanyak mengeluarkan sedekahnya, baik berupa uang ataupun makanan ataupun hanya sekedar takjil untuk buka di musola-musola, di masjid-masjid, di panti asuhan. Salah satu panti asuhan Darul Jannah ini banyak sekali orang yang memberikan makan takjil untuk buka puasa. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidak ayal sebab apa di bulan Ramadan banyak sekali keistimewaan. Andai kata umat Rasulullah tahu keistimewaan di bulan Ramadan, niscaya mereka ingin 1 tahun penuh dijadikan bulan Ramadan semuanya. Sebab apa? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Sebab di bulan Ramadan segala kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Wa dzunubu maghfiratun, dan dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu mustaqatun, dan surga akan merindukan orang-orang yang dirindukannya. Ada berapa orang yang dirindukan surga? Ada 4. Yang pertama ta'alil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang kedua wahafidil lisan, orang yang mampu menjaga lisan. Puasa tidak boleh ngomong kotor, puasa tidak boleh ngilokno konco, puasa tidak boleh ngerasani tonggo. Yang ketiga orang yang dirindukan surga adalah wamut imul jian, orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Sehingga karena ada hadis tersebut, dan surga merindukan orang-orang yang mau memberikan makan kepada orang yang lapar, sehingga di bulan Ramadan ini banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba untuk mengeluarkan sedekahnya, terutama di dalam masalah takjil dan nasi untuk buka bersama. Hadirin pemirsa YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu ada rukunnya, ya. Ada rukun sedekah. Yang pertama adalah orang yang memberi. Jadi sedekah itu harus ada orang yang memberi. Kalau tidak ada orang yang memberi, ya bukan namanya sedekah, ya. Tidak mungkin tidak ada yang memberi, pasti ada yang memberi. Yang kedua, orang yang diberi, itu namanya sedekah rukunnya. Kalau tidak ada orang yang diberi, maka otomatis mau dikasihkan siapa sedekahnya, ya kan? Harus ada orang yang diberi. Yang ketiga, ijab dan qabul, penyerahan dan penerimaan. Contoh, saya dikasih sedekah orang, misalkan diberikan sarung BHS, kasih sarung BHS oleh orang lain. Terus ini sarung BHS, ini sedekah saya. Itu namanya ijab dari orang yang memberi. Kemudian saya qabulnya, saya yang bagian qabul atau menerima, karena saya adalah orang yang diberi. Nggih, kula terami sarung BHS nggih, alhamdulillah suwae sarunge. Terima kasih, semoga rezeki panjenengan semakin lancar dan barokah, sehingga tahun berikutnya bisa memberikan sedekah sarung BHS pada saya lagi. Itu ya, itu namanya qabul. Yang terakhir rukunnya adalah sesuatu yang diberikan, ya. Ada sesuatu yang
berikan, itu namanya sodako. Ya. Kalau tidak ada yang diberikan, masa hanya ngomong toh, Gus, ini sarung BHS-nya, ini sedekah dari saya, karena saya habis dapat uang banyak, habis jual rumah, habis jual tanah, habis jual sawah, ini sedekah saya, sarung BHS. Tapi nggak ada sarungnya, nggak ada sarungnya. Lu mana sarungnya Pak? Ketinggalan di rumah kan? Itu bukan namanya sedekah itu ya. Jadi yang namanya sedekah itu harus ada sesuatu yang disedekahkan. Lah sedekah itu bukan hanya uang, bukan hanya uang. Uang malah bagus. Nggak bisa uang pakai makanan, nggak bisa pakai makanan karena memang nggak ada yang dibeli atau nggak ada uang yang untuk membeli makanan tersebut, maka kita sedekah dengan memakai tenaga. Kalau kita fisik kita lemah, nggak bisa pakai tenaga, pakai pikiran. Pakai tenaga, misalkan kalau di kampung ada kerja bakti, karena kita termasuk orang yang nggak punya, misalkan nggak bisa sedekah, nggak bisa ngasih minuman untuk orang yang kerja bakti, nggak bisa beli jajan gorengan untuk orang yang kerja bakti, ya paling tidak kita sedekahkan tenaga kita untuk ikut serta kerja bakti di kampung. Kalau nggak bisa tenaga, pikiran, sedekah pikiran. Dengan cara apa? Urun rembuk, ketika diundang rapat, hadirlah paling tidak ya. Ketika diundang rapat itu harus hadir. Ya, itu namanya sedekah. Lah sedekah itu dari kata-kata sideko yang artinya benar. Ya, sedekah itu dari kata-kata sideko yang artinya benar. Namun secara istilah ini banyak perbedaan pendapat. Ya, banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sedekah itu bukti keimanan, betul. Sedekah itu bukti keimanan, betul. Ada lagi yang mengatakan kullu ma'rufin sodako. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah sodako. Ini yang paling betul. Ya, nggak bisa pakai uang, pakai itu tadi. Makanan, nggak bisa pakai makanan, sedekah pakai tenaga. Kalau nggak bisa sedekah pakai tenaga, pakai pikiran. Kalau nggak bisa pakai pikiran, kita melangkah menuju majelis ilmu yang mubarakah ini juga termasuk daripada sodako. Banyak sekali. Jadi sodako itu segala kebaikan yang kita lakukan. Makanya hidup itu harus, paling tidak kita harus punya satu kebaikan. Meskipun yang lainnya jelek semuanya, tapi satu kebaikan minimalnya. Ya, kalau maksimalnya ya diambil semuanya, minimalnya satu kebaikan. Karena hidup itu harus sedekah. Entah itu pakai uang, nggak bisa uang, pakai makanan, nggak bisa makanan, pakai tenaga, nggak bisa pakai tenaga, pakai pikiran. Itu namanya sodako. Terkait sodako dengan uang atau makanan, ini ada dua, ya, dibagi ada dua macam. Yang pertama termasuk sodako wajib yang dinamakan dengan zakat. Itu sodako wajib. Ada lagi sodako yang wajib apa? Sodako karena nazar. Apa nazar itu? Contoh, misalkan ada anak kelas akhir, kelas 3 SMA. Sebelum ujian dia bilang janji kepada Allah. Itu namanya nazar. Janji kepada Allah. Ya Allah, andaikan jikalau misalkan saya lulus, maka saya besok akan tasyakuran. Andai kata ia lulus 100%, maka dia wajib melakukan tasyakuran. Itu namanya sodako wajib. Tapi kalau nggak lulus, yang tidak wajib tasyakuran. Ya,
Andai kata saya lulus, andai kata saya diterima jadi PNS, maka saya akan memberikan sodako kepada anak yatim. Maka andai kata lulus, berarti orang tersebut wajib hukumnya memberikan sodako kepada anak yatim. Itu namanya sodako nazar. Kemudian ada lagi sodako tatowu. Itu namanya sodako tatowu, sodako sunnah. Apa sodako sunnah? Banyak yang sunnah. Ya kayak misalkan di sini kalau mau buka bersama, ada orang ngasih nasi, ada orang ngasih jajan takjil, minuman, snack, makanan ringan, itu semuanya adalah sodako tatowu. Dan juga membantu orang lain, itu sodako tatowu. Ya, banyak sekali. Menyingkirkan batu yang ada di tengah jalan, itu juga termasuk sodako tatowu. Banyak sekali. Ya. Anak-anak, untuk itu karena pentingnya sodako di dalam kehidupan kita, jangan sampai kita tidak melakukan sodako sama sekali. Jangan sampai, ya, karena termasuk bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar ada suatu keterangan hadis Rasulullah yang berbunyi, inna fis shadaqati khamsu khisalin. Sesungguhnya di setiap sodako yang kita lakukan itu terdapat 5 perkara, 5 keutamaan, 5 kebaikan. Apa? Al-ula, yang pertama, tazidum fi amwalihim. Ya, harta benda kita itu tidak akan habis karena sodako. Harta benda kita tidak akan berkurang karena sodako, malah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal yasdad, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang sedekah pada pengemis. Kalau sampean di jalan raya, ya, sepeda motor, ketika itu ada lampu merah, maka menunjukkan harus berhenti. Ketika ada pengemis meminta-minta, paling tidak dikasih uang. Kamu ngasih uang, kalian ngasih uang 20.000 saja, tidak akan membuat si pengemis itu menjadi orang kaya. Dan kamu memberikan uang 20.000 saja, itu juga tidak akan membuat kamu menjadi orang miskin. Nah, maka nanti siapa tahu nanti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bel orang, Mas, Pak, saya ada sedekah untuk sampean, uang sejumlah 2 juta rupiah loh. Sodakonya 20.000, tapi diganti Allah 2 juta rupiah. Subhanallah. Itu salah satu manfaat sodako. Yang kedua, dawaun lil marodi. Sodako itu dapat menjadi obat. Sesuai dengan hadis Rasulullah, hasinu amwalakum bizzakat wa addu mardakum bisodako, wa dawu mardakum bisodako. Jadi jagalah harta kalian dengan menggunakan zakat, dan obatilah sakit kalian dengan menggunakan sodako. Ya, jadi sodako itu bisa digunakan sebagai media penyembuh penyakit yang kita derita. Memang betul orang yang sakit itu tidak akan meninggalkan medis, betul. Tapi di dalam Al-Quran, wa idza maritu fahuwa yashfin. Ketika kalian sakit, itu yang menyembuhkan bukanlah medis hakikatnya, bukan obat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dengan sodako yang kalian lakukan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengangkat penyakit kalian. Yang ketiga, yarfa'allahu ta'ala anhumul bala. Allah akan mengangkat bala atau cobaan atau bahaya. Contoh, misal pada hari Senin kita akan bekerja, akan berangkat bekerja, yang pada hari itu kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecelakaan.
Takdirnya seperti itu. Tapi karena sebelum berangkat kita itu sedekah kepada orang pengemis, orang meminta-minta, maka sehingga Allah Subhanahu wa taala mencabut takdirnya, yaitu kita tidak jadi kecelakaan di jalan raya disebabkan sedekah yang kita lakukan, sehingga tidak salah ya. Banyak sekali orang-orang gembor-gembor, banyak sekali orang-orang yang menginformasikan bahwasanya as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu dapat menolak bala ya. Kemudian yang keempat, yamuruna ala siratikal barqil khatif. Jadi besok sebelum kita masuk surga, hadirin pemirsa YouTuber yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, besok ketika kita sebelum masuk surga, kita ini harus melewati jembatan yang dinamakan dengan jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim itu sangat kecil sekali, bagaikan rambut, satu helai rambut dipotong-potong, dibelah-belah menjadi 7 bagian. Itulah jembatan Shiratal Mustaqim. Kok bisa, Gus? Apakah kita bisa melewatinya? Sedangkan kita itu ya, sampean pakai tali tampar, berdiri di atas tali tampar, belum tentu bisa. Kalau nggak ahli sirkus, belum tentu bisa. Apalagi bagaimana caranya melewati jembatan yang bagaikan satu helai rambut dipotong bagiannya menjadi 7 bagian, sangat tipis sekali. Jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, ketika itu seluruh manusia yang melewatinya itu tergantung amalnya. Ada yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan merangkak karena takut jatuh. Jikalau jatuh, otomatis terjatuh dan masuk ke dalam api neraka. Jikalau tidak jatuh tapi lolos, bisa lanjut, maka kita akan masuk surga. Ada yang berjalan pelan-pelan, ada yang berlari, ada yang menaiki tunggangannya, yaitu matoya. Apa matoya? Tunggangan korban kita di dunia. Orang yang korban di dunia, korban sapi, korban embek, wedhus, kambing, besok akan ditunggangi ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Sapi, ya sapi satu untuk 7 orang. Sapi satu, kalau diakal nggak masuk akal. Sapi satu dinaiki 7 orang melewati jembatan yang sangat kecil tadi. Sapi ini bobotnya berapa bobotnya itu? Apa kan goleng ya sapi ini? Tapi karena kuasanya Allah sudah tidak bisa diakal, nggak masuk akal itu, ya nggak masuk akal. Ada yang orangnya larinya itu secepat kilat. Ya ini tadi kal barqil khatif, langsung seperti halnya ketika musim hujan, sama lihat kilatan cepet, ya, itu fungsi daripada sedekah, manfaatnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Kita akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ahli sedekah, sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang, ada 3 golongan ya, yang hisabnya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang pertama? Tu'ti man haramaka, orang yang mau memberikan sesuatu kepada orang yang belum pernah memberikan sesuatu kepada kita. Yang kedua, wa ta'fu amman dzalamaka, kepada orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang lain itu meminta maaf kepada kita.
Yang ketiga, watasilu amang qata'aka, kepada orang-orang yang mau menyambung tali silaturahim. Ya. Jadi tali silaturahim itu sudah putus, kemudian kita menyambungnya. Itulah 3 orang yang kelak hisabnya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yang nomor 1, tukti man haromaka, itu termasuk kategori orang-orang yang ahli sodako, tidak pandang bulu apakah mereka pernah memberikan kepada kita, meskipun tidak pernah, tapi kita mau memberikan sesuatu kepada mereka. Itu orang yang ahli sodako. Pemirsa YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian saya kemarin ditanyai lagi, ada pertanyaan, sodako itu yang paling utama pada siapa dulu, Ustaz? Pada siapa dulu, Gus, sodako itu? Ya. Kalau saya kemarin buka kitab namanya Ibanatul Ahkam, ya, saranya kitab Bulughul Maram, ya, itu ada suatu keterangan bahwasanya as-sodaqatu alal aqrab afdalu minas sodaqati al ba'idi dzalik. Jadi sodako itu yang utama adalah kepada sanak kerabat terlebih dahulu. Contoh, sampeyan punya orang tua yang masih hidup, ya, punya orang tua yang masih hidup, sedangkan orang tua sampeyan itu termasuk kategori orang yang tidak punya, penghasilannya pas-pasan, bahkan kadang-kadang tidak bisa makan. Ketika sampean sudah dewasa dan sukses, sampean wajib sodako terlebih dahulu kepada orang tua sampean, bukan orang lain, ya, bukan orang lain, karena afdalu minas sodaqati al ba'id, ya, sodako yang lebih utama itu yang punya hubungan dekat dengan kita, kerabat kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, daripada orang yang jauh dari kita, ya. Li'annaha, sebab apa? Sodakotun wasilaturahim, sebab apa? Sodako kepada sanak kerabat itu punya 2 pahala. Yang pertama pahalanya sodako itu sendiri, yang kedua pahala silaturahim. Demikianlah kajian tentang masalah sodako yang dapat saya sampaikan. Sebelum ditutup, mari kita mendendangkan lagu terlebih dahulu. Li khamsatun utfi biha arral waba ilhatima al mustafa wal murtada wa benahuma wa fatima yusodako di menungso bisa nolak ibebaya apa maneh ge wong tuwa bakal oleh pangapura. Li khamsatun utafi biha arral waba ilhatima
sanget karo menungso sing lumo. Mula iku yo sedekah kanggo sangu lunga ageng liham satun utawi biha harol wabah ilhatimah al-Mustafa wal Murtada wa benahuma wal Fatimah dunya kono mung titipan bisa sirna kapan-kapan dan do yakin marang pangeran gawe wong kang duwe iman liham satun utawi biha harol wabah ilhatimah al-Mustafa wal Murtada wa benahuma wal Fatimah. Sekian kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pemirsa YouTuber pada sore hari ini dapat bermanfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.